kita masih 90 menit. Mungkin saya minta semua kelompok dulu untuk presentasi maksimal 10 menit, bagaimana bisa ya? Supaya tidak terlalu lama, jadi semua bisa presentasi. Nanti setelah semua presentasi, kita akan mengadakan diskusi. Sebelum lanjut, saya minta satu orang menjadi notulen dan moderatornya. Siapa yang bersedia? Nanti di notulen tolong ditulis ya nama siapa yang menjadi notulen dan moderatornya. Jadi tulis di situ yang presentasi siapa, kemudian nama penanya siapa, yang menjawab siapa. Oke, silahkan. Ada yang bersedia menjadi notulen dan moderator? Kalau enggak, saya tunjuk. Silahkan, Dedek. Halo? Halo, Dedek, gimana? Jadi Tia, mau jadi moderator, Dek? Jadi Tia, Shalom. Halo, jadi Tia. Jadi Tia bisa dengar suara saya? Yang lebih cepat. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Apakah moderatornya harus dari kelas A, Ibu? Dari mana aja boleh. Siapa aja boleh. Saya Nasri mau jadi moderator? Baik, Bu. Mau, Bu. Oke, silakan ya Nasri menunjuk satu notulennya, Dik, biar lebih cepat. Nanti ya Nasri mengatur jalannya diskusi ya, jadi dipersilakan semuanya untuk presentasi 10 menit. Nanti kalau misalnya 1 menit sebelum selesai, jadi setelah 5 menit presentasi, tolong diingatkan, dan begitu 10 menit kalau misalnya masih presentasi juga di stop aja. Lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, biar lama diskusi. Oke, notulennya siapa ya yang? Baik, Ibu. Mungkin teman-teman silakan mengajukan diri sebelum saya tunjuk. Silakan teman-teman untuk menjadi notulensi, hanya menulis nanti pada saat diskusi apa yang kita bahas, seperti itu. Dan nanti saya minta untuk perwakilan masing-masing kelompok itu memberikan penilaian kepada teman yang presentasi. Nanti saya akan berikan link ininya, link spreadsheet-nya, Excel-nya. Setiap kelompok membuat dulu catatan manual di kertas. Nanti kalian ada poin-poin penilaiannya, nanti bisa dilihat di spreadsheet-nya. Kemudian setelah selesai diskusi kita hari ini, nanti difoto dikirim ke Yayan Nasri. Nanti Yayan saya minta setelah ini kalau misalnya nilainya yang dikirim dan jadi masing-masing kelompok menulis di kertas dan menginput di spreadsheet-nya. Nanti tugasnya Yayan setelah selesai diskusi ini mengecek kembali kesesuaian nilai dari yang dikirimkan oleh temannya dengan yang diinput di spreadsheet-nya. Takutnya itu kan semua bisa mengakses, jadi bisa berubah nilainya. Nanti kalau sudah fix semua, Yayan tolong kabari ke saya ya. Baik, Ibu. Oke, silakan dimulai Yayan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mungkin untuk notulensi, karena belum ada yang mengajukan, langsung saja, dan agar tidak mengganggu pihak presenter, mungkin saya ingin langsung menunjuk untuk Dewi Wulandari. Apakah bisa? Halo Dewi Wulandari, apakah suara saya dapat terdengar? Oke, terima kasih Dewi Wulandari. Jadi sesi presentasi dan diskusi kali ini akan dimoderatori oleh saya sendiri, Yayan Nasri, NIM 51, dan akan dinotulensi oleh Dewi Wulandari, NIM 56. Baik, sebelumnya mohon konfirmasinya, Forma, sekarang yang presentasi kelompok A1 sampai berapa saja ya? Agar kelompok 5 sampai A8. Baik, terima kasih konfirmasinya. Selanjutnya, untuk mengefisiensikan waktu, kami persilakan kepada kelompok A1 untuk mempersiapkan bahan presentasi dan langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana kelompok A1? Apakah sudah siap? Ya, kayaknya untuk ya A5 sampai A8, A1 sampai A4 itu kromatografi kolom. Oke, A5, A6, 7, dan 8 hari ini yang presentasi. Silakan ya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon ditulis ya Dewi A5 sampai A8. Untuk itu
Saya persilakan kembali kepada kelompok A5. Apakah sudah siap? Baik, ditunggu. Baik, silahkan. Nanti waktu akan mulai kami hitung saat sudah mulai berbicara ya. Mohon dipercepat untuk share screen dan persiapannya. Silakan langsung dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok A5. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang topik kromatografi kertas. Next. Untuk anggota kelompoknya ada Nika Dek Hermiasi, NIM 25, Niko Mang Asri, NIM 26, ada Kak Ayu, NIM 27, saya sendiri, Amalia, NIM 28, Lydia, NIM 29, dan Jessica, NIM 30. Next. Untuk beberapa hal yang akan dibahas, pertama ada pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metode pemisahan, 4 pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Next. Oke, langsung kita masuk di bab 1 pendahuluan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu apa sih kromatografi. Jadi kromatografi adalah pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Selanjutnya, kromatografi kertas itu adalah didasarkan pada prinsip absorpsi fase diam terhadap fase gerak, di mana yang menjadi fase diamnya adalah kertas yang mengandung serat selulosa dan sedangkan menjadi fase geraknya itu adalah diluent. Nah, keuntungan dari kromatografi kertas ini adalah sederhana, mudah, murah, dan merupakan cara klasik serta keterulangan bilangan RF yang besar pada kertas sehingga pengukuran RF dapat parameter yang berbeda dalam pemaparan senyawa tubuh baru, di mana sangat berguna untuk memisahkan zat organik dan biokimia. Itu dikutip dari Subagul dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, prinsip dari pemisahan ini yaitu berdasarkan pemisahan partisi karena perbedaan koefisien distribusi atau partisi dari masing-masing sampel, yaitu perbedaan migrasi analik dalam dua fase, yaitu fase diam yaitu kertas dan fase gerak itu larut, di mana hasil kerja kedua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dan berkah yang ada untuk membandingkan antara kebetulan dari sampel maupun kebetulan dari standar. Itu menurut Tri Wahyudi kawan-kawan tahun 2003. Nah, ada pun tujuan dari laporannya yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian dari kromatografi kertas, yang kedua untuk mengetahui dan memahami prinsip dari kromatografi kertas, yang ketiga untuk mengetahui dan memahami proses pemisahan dan mekanisme pemisahan kromatografi kertas, dan terakhir adalah untuk mengetahui contoh aplikasi dari metode pemisahan kromatografi kertas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk tinjauan pustaka. Kromatografi kertas adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, yang hasil kerja kedua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan antara totolan dari sampel dan totolan dari baku. Teknik kromatografi sendiri merupakan teknik pemisahan suatu campuran yang berdasarkan kepada keseimbangan fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dalam kromatografi kertas adalah kertas penyerap. Kertas terdiri dari serat selulosa dan tergantung pada jenis kertasnya. Serat ini mengandung kotoran, misalnya pengotor dalam bentuk ion logam seperti kalsium, seperti Ca, Mg, Fe, dan Cu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pertukaran ion. Kertas yang khusus digunakan untuk kromatografi mengalami proses pemurnian seperti pencucian dengan HCl untuk menghilangkan ion logam. Kertas berpengaruh besar terhadap baik tidaknya pemisahan, jernih tidaknya noda, pembentukan ekor noda, kecepatan aliran pelarut, dan nilai RF. Keberadaan kertas bekas harus dibuffer terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Buffer yang umum digunakan adalah sitrat fosfat dengan pH 8-9 untuk berbital, fosfat pH 8 dan borat pH 8. Fase gerak dalam kromatografi kertas adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Pelarut atau larutan elusi pada kromatografi bagian umumnya terdiri
dari dua fase, yaitu fase air dan fase mobile. Pemilihan larutan elusi ditentukan oleh banyak faktor, terutama oleh kelarutan zat yang diperiksa dalam pelarut. Kecepatan mengalir larutan elusi juga berpengaruh. Umumnya, larutan elusi yang lambat bergeraknya memberi noda yang jelas. Adapun syarat larutan elusi antara lain, tidak boleh bereaksi dengan zat, harus cukup stabil sehingga waktu penguraian tidak mengalami perubahan, menguap sehingga kertas mudah dikeringkan, dan viskositas tidak terlalu besar sehingga pengaliran tidak terlalu lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mengenai prinsip kromatografi kertas, kromatografi kertas merupakan metode pemisahan dari substansi menjadi komponen-komponennya yang bergantung pada distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pelarut itu nantinya akan bergerak lambat pada kertas, dan komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, serta campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Next. Kemudian mengenai nilai RF, hasil perhitungan RF itu digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nantinya nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai RF yaitu jarak yang ditempuh substansi dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Next. Oke, untuk metode pemisahan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode pemisahan. Maaf, sebentar, adik Roma. Apa namanya? Yayan, mau diinfokan ke teman-temannya untuk link penilaian untuk masing-masing kelompok sudah saya share di kolom chat. Nanti Korma silakan hubungi saya kalau ada masalah ya. Cara ketentuan penilaiannya sudah ada juga di bawahnya, silakan di scroll ke bawah. Jadi semua kolom nanti diharapkan diisi nilainya. Jadi di situ saya cuma berikan satu slot untuk satu kelompok memberikan nilai, jadi silakan didiskusikan bersama. Nanti untuk nilainya mungkin nanti yang input nilai satu orang aja, satu perwakilan ditulis namanya, nama kelompoknya, dan nilainya. Oke, terima kasih, silakan dilanjutkan. Permisi Bu, masih Iya, Dek. memerlukan Iya. akses untuk membuka Ya, oke, Japri ya, jadi Jaya. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan kelompok kalian. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode pemisahan. Alat yang kami gunakan yaitu batang pengaduk, bencana kromatografi, Erlenmeyer 250 ml, corong, gelas kimia 100 ml dan 250 ml, gelas arloji, gelas 40 ml dan 250 ml, paket, kertas leher, penalas air, pipa kardigan, bahan kertas, sendok aduk, dan timbangan. Untuk bahannya kami menggunakan amonia 10%, aquades, asam asetat 10%, benang wol, butanol, sampel aromanis, dan standar baku pembanding rodamin B. Selanjutnya, baik, untuk skema kerjanya, yang pertama pengolahan sampel ditimbang sebanyak 3 gram, diasamkan dengan 5 ml asam asetat 10% dalam gelas kimia, benang wol dimasukkan ke dalam sampel cair yang telah diasamkan lalu direndam, dididihkan selama kurang lebih 10 menit, benang dikeluarkan lalu dicuci dan dikeringkan. Ditambahkan 25 ml amonia 10% ke dalam benang wol tersebut. Dipanaskan benang wol sampai keluar warna pada larutan. Benang wol dibuang dan dilarutkan diuap sampai kering. Selanjutnya, yang kedua, pengolahan rodamin B ditimbang sebanyak 3 gram, diasamkan dengan 5 ml asam asetat 10% di dalam gelas minyak. Benang wol dimasukkan ke dalam rodamin B yang telah diasamkan lalu direndam. Dan selama kurang lebih 10 menit, benang dikeluarkan lalu dicuci dan dikeringkan. Ditambahkan 25 ml amonia 10% ke dalam benang wol tersebut. Dipanaskan
mereka benang wol sampai keluar warna pada pekat. Benang wol dibuang dan larutan diuapkan sampai kering. Selanjutnya, baik yang ketiga, tes kromatografi kertas, residu ditambahkan beberapa tetes metanol untuk ditotalkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Dielosi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Warna yang terjadi diamati membandingkan RF antara RF sampel dan RF standar. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan abstraknya. Jadi pada jurnal ini produk yang sering ditambahkan dengan zat pewarna adalah makanan seperti jajanan anak. Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna yang berbahaya dan dilarang penggunaan untuk pewarna pada makanan. Rhodamin sendiri bersifat karsinogenik jika dalam penggunaan jangka panjang dan mengakibatkan kerusakan hati, kanker, dan pembengkakan ginjal. Dalam jurnal ini dilakukan identifikasi rhodamin B pada arum manis yang dijual di SD Impres PAI 2 Makassar secara kromatografi. Tujuan ini untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan rhodamin B. Pada hasil penelitian ditunjukkan adanya kandungan rhodamin B pada arum manis. Selanjutnya bisa langsung ke hasil pada Ayusa, dipersilakan. Terima kasih. Baik, dapat dilihat pada slide, hasil uji ditampilkan pada tabel tersebut dan didapatkan perhitungan RF masing-masing sampel, yaitu RF rhodamin B dan arum manis sama-sama mendapatkan hasil 0,81. Next. Pada analisis kualitatif dengan kromatografi kertas, fase diam yang digunakan berupa bubuk selulasa, sedangkan untuk fase gerak digunakan etanol, butanol, dan aquades sebagai pelarut yang bersifat polar dengan perbandingan 4:5:5 dalam 50 ml. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel rhodamin B sebagai standar baku pembanding, diperoleh hasil positif yang menandakan sampel arum manis mengandung rhodamin B. Hal tersebut dapat dilihat dari warna pada sampel yang sama dengan warna pada standar, yaitu rhodamin B, dan nilai RF sampel sama dengan RF standar rhodamin B, di mana suatu sampel dikatakan positif mengandung rhodamin B apabila nilai RF sampel sama atau mendekati nilai RF standar baku pembandingan rhodamin B, serta memiliki warna yang sama pada hasil identifikasi dengan menggunakan kromatografi kertas. Next. Kesimpulan yang kami dapat yaitu kromatografi kertas adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang hasil kerja kedua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan antara totalan dari sampel dan totalan dari baku. Hasil penelitian pada jurnal menunjukkan hasil positif sampel arum manis yang digunakan mengandung rhodamin B. Hasil positif ditunjukkan dengan warna pada sampel yang sama dengan warna pada standar rhodamin B dan RF sampel yang sama dengan nilai RF standar rhodamin B. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok A5 atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok A6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Mungkin untuk informasi juga nanti setiap kelompok dapat melihat sisa waktu yang tersedia untuk presentasi di kolom komentar seperti itu. Dan untuk kelompok yang selanjutnya presentasi boleh dipersiapkan bahan presentasi dan pembagian presentasinya sejak sekarang seperti itu. Baik, terima kasih kelompok A6. Untuk itu waktu dan tempat untuk presentasi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Agus Rahma Putri dari kelompok A6. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kromatografi kertas. Bisa dilihat pada slide anggota kelompok kami. Next. Table of content-nya adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pemisahan, dan penguasa. Next. Pertama adalah pendahuluan. Prinsip pemisahan, yaitu pertama pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan cara memisahkan komponen-komponen yang menyusun suatu campuran berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, prinsip dasar kromatografi, yaitu kesetimbangan konsentrasi komponen antara dua fase.
yaitu fase gerak dan fase diam, dan perbedaan migrasi senyawa untuk memperoleh kelarutan atau afinisasi yang berbeda. Yang ketiga adalah prinsip kromatografi kertas. Prinsipnya yaitu pelarut bergerak lambat pada kertas dan komponen berbahan yang berbeda yang kemudian dicampurkan dan dipisahkan berdasarkan perbedaan bercak warna. Next. Latar belakang dibagi menjadi 3, yaitu sejarah kromatografi, dan kromatografi kertas. Yang pertama, sejarah kromatografi kertas. Sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali dikembangkan oleh ahli botani dari Rusia, yaitu Miha Eswed, dengan melakukan teknik pemisahan tanaman berwarna dan dipublikasikan dengan nama kromatografi, yang merupakan gabungan dari 2 kata dari bahasa Yunani, yaitu kroma, yang berarti warna, dan grafein, yang berarti menulis. Yang kedua adalah kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponennya dan bekerja berdasarkan prinsip yang sama. Ada di slide, bisa dilihat pada slide. Yang ketiga adalah kromatografi kertas yang akan dijelaskan pada bab kedua. Next. Tujuan yaitu mengetahui dan memahami pengertian kromatografi kertas. Kedua, mengetahui dan memahami prinsip metode pemisahan menggunakan metode kromatografi kertas. Tiga, mengetahui dan memahami mekanisme atau proses pemisahan dengan metode kromatografi kertas. Empat, mengetahui dan memahami cara pengaplikasian metode kromatografi kertas. Selanjutnya, tinjauan pustaka itu akan dilanjutkan oleh Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tinjauan pustaka yang pertama mengenai definisi secara singkat dari kromatografi kertas, yang mana kromatografi kertas merupakan salah satu pengembangan dari kromatografi partisi yang menggunakan kertas sebagai fase diam dan larutan pengembang berupa larutan organik sebagai fase gerak. Kemudian prinsip dari kromatografi kertas ini yaitu adanya senyawa terlarut dalam fase gerak akan melewati fase diam yang berupa kertas, yang mana gerakan atau aliran dari senyawa terjadi karena efek kapilaritas dari padatan pendukung yang dalam hal ini adalah fase diamnya yaitu kertas. Sepanjang fase diam, interaksi pun terjadi. Kecepatan bergerak suatu senyawa tergantung pada kelarutan dalam fase gerak. Senyawa-senyawa yang lebih larut pada fase gerak akan lebih mudah bergerak daripada senyawa yang kurang larut. Kemudian next, adapun jenis-jenis dari kromatografi kertas yaitu ada ascending, descending, dan radial. Ascending yaitu pelarut akan naik melalui serat-serat kertas oleh gaya kapiler, sementara descending yang mana pelarut bergerak turun membawa komponen melalui gaya kapiler dan gaya gravitasi. Kemudian ada juga radial yang mana kertas dibentuk bulat dan yang di tengahnya diberi sumbu dari benang atau gulungan kertas, dan noda ditempatkan pada pusat kertas, kemudian pelarut akan naik melalui sumbu sehingga membasahi kertas. Selanjutnya, next. Baik, kemudian RF atau faktor retardasi. Nilai RF didefinisikan sebagai kecepatan suatu senyawa saat bermigrasi dalam proses kromatografi. Nilainya dapat ditentukan dengan membagi jarak yang ditempuh suatu senyawa, jarak inti awal ke suatu puncak dengan jarak yang ditempuh oleh garis depan pengembang. Yang mana rumus dari RF dapat dilihat di layar, yaitu jarak yang ditempuh oleh belut per jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai RF ini yaitu pelarut atau jenis pelarut, kemudian suhu, ukuran bejana, jenis kertas, serta sifat campuran. Next. Kemudian untuk metode pemisahan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Saya melanjutkan terkait metode pemisahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, untuk alat ada gelas piala 100 ml, pengaduk kaca, bejana elusi, benang wol bebas lemak, kertas kromatografi Whatman nomor 1, tusuk gigi, dan cawan porselan. Untuk bahan, ada sampel makanan agar-agar, asam asetat 6%, larutan amonium 12,5%, trinatrium sitrat, etil metil, keton, amoniak pekat, aseton, dan aquades. Adapun metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode deskriptif, dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2005 dengan menggunakan sampel berupa makanan agar-agar yang dijual di Pasar Doro Pekalongan, di mana sampel diambil 4 warna dari 5 warna secara komposit dari tiap kemasan makanan agar-agar yang beredar di pasar tersebut. Selanjutnya,
Adapun prosedur yang pertama yaitu persiapan sampel, di mana dilakukan penyiapan sejumlah 3 buah agar-agar yang kemudian dimasukkan ke dalam paper glass dan diasamkan dengan CH3COH 6% dengan pH 4. Kemudian ada prosedur pembuatan bulu domba, di mana dilakukan pembersihan bulu domba dengan menggunakan deterjen, lalu direndam selama 24 jam. Setelah perendaman, bulu domba dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan pastikan bulu domba benar-benar kering. Kemudian dilakukan penjenuhan terhadap bulu domba menggunakan ether. Selanjutnya, adapun prosedur mengenai identifikasi zat warna sintetik, di mana dilakukan pertama kali dengan persiapan sampel, kemudian dipanaskan sampai zat warnanya dapat terserap pada bulu domba. Kemudian diambil benang wol dan dimasukkan ke dalam cawan porselen untuk dicuci berulang-ulang dengan air hingga bersih. Lalu ditambahkan benang wol dengan amonium hidroksida 12,5% dan dipanaskan hingga zat warna pada benang wol luntur. Setelah itu benang wol diambil dan lunturan dipekatkan. Hasil pekatan ditotalkan pada kertas kromatografis dan ditotalkan juga baku pewarna yang sesuai dengan warna sampel. Selanjutnya dielusikan dengan jarak rambat elusi 12 cm, penotolan contoh 2 cm dari tepi bawah kromatografi. Adapun eluen yang digunakan adalah trinatrium citrat 9 mg, Aquades 65 ml, dan NH3 5 ml. Proses dalam pembuatan eluen adalah dihancurkan 5 ml amonium pekat dengan Aquades hingga 100 ml dan ditambahkan 2 gram trinatrium citrat. Sampel akan menunjukkan hasil yang positif apabila warna pecah antara sampel dan baku sama. Selain itu ditunjukkan juga dengan harga RF antara sampel dengan baku sama atau saling mendekati dengan selisih harga kurang dari sama dengan 0,2. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Baik, untuk pembahasan akan saya lanjutkan. Next. Berikut merupakan identitas dari jurnal yang kami temukan. Next. Berikut abstrak dari jurnal, bisa dilihat pada slide. Next, sampel tadi sudah dijelaskan pada bab 3 metode pemisahan dan metode. Next, berikut hasil uji identifikasi zat warna merah pada sampel A. Next, berikut merupakan tabel identifikasi zat warna hijau pada sampel B, bisa dilihat RF dan selisih RF-nya. Dan berikut identifikasi zat warna orange pada sampel C, bisa dilihat RF dan selisih RF juga. Berikut identifikasi zat warna kuning pada sampel D. Next. Pembahasan. Pada jurnal ini menggunakan kromatografi kertas, itu pada penelitian memiliki fase diam berupa air yang terjerat dalam sudut kertas dan fase geraknya berupa campuran pelarut yaitu eluen 1 yang berupa etil metilketon, aseton dan Aquades serta eluen 2 yang berupa trinatrium citrat, Aquades dan NH3. Pada metode kerja digunakan benang wol dalam suasana asam sebagai penjerat dari pewarna makanan dengan bantuan pematisan. Benang wol diambil, kemudian dimasukkan ke cawan porselen, kemudian dicuci berulang-ulang dengan air hingga bersih. Ditambahkan amonium hidroksida 12,5% dan kemudian dipanaskan sehingga benang wol akan melepaskan zat warna dan zat warna akan masuk ke dalam larutan basah dan warna pada benang wol akan meluntur. Next. Sebelumnya, baik, untuk sampel A pada tabel mengandung zat warna sintetis tunggal atau karmiosin. Hal tersebut dikarenakan bercak sampel sama dengan bercak baku dan selisih harga RF antara sampel dan baku eluen 0,06 dan eluen 2 0,03. Sampel B positif mengandung zat warna dari baku green S dan tertoksin dikarenakan bercak baku dan selisih nilai RF dan pada eluen 1 yaitu berwarna hijau dengan selisih 0,01 dan berwarna kuning 0,2 serta eluen 2 berwarna hijau 0,2 dan warna kuning 0,2. Untuk sampel C
positif untuk mengandung zat warna sintetis tunggal yaitu sunset yellow, dikarenakan warna becak sampel sama dengan warna becak baku. Dengan selisih Ya, ya, waktunya masih tersisa atau sudah habis? waktu LUN 0,02 dan LUN 3 LUN 0,03 serta sampel D positif untuk tetrazine. Next. Baik, mohon maaf kepada kelompok A6, tepat sekali waktunya sudah 10 menit. Jadi mohon maaf, kita harus lanjut ke kelompok A7, kelompok selanjutnya. Terima kasih kelompok A6 atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya bisa langsung dilanjutkan oleh kelompok A7. Waktu dan tempat dipersilakan kepada kelompok A7. Silakan kelompok A7 langsung dipresentasikan. Baik, selamat siang untuk teman-teman dan ibu. Perkenalkan kami dari kelompok A7. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berkelompok dari NIM 38 hingga NIM 43. Next. Baik, langsung saja di pendahuluan. Yang pertama terkait prinsip pemisahan. Prinsip pemisahan di sini, pemisahan dengan kromatografi menggunakan prinsip perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Prinsip kerja dalam kromatografi ini, yakni fase gerak akan bergerak membawa analit yang diinginkan sepanjang fase diam. Analit selanjutnya berinteraksi dengan fase diam, sementara fase gerak akan terus bermigrasi bersama analit melewati fase diam. Nah, kemampuan fase gerak membawa komponen ini pada jarak tertentu tergantung pada afinitas komponen terhadap kedua fase tersebut. Bila interaksi komponen lebih besar terhadap fase gerak, maka komponen akan bergerak lebih jauh dari analit yang memiliki afinitas lebih rendah. Kemudian, senyawa-senyawa yang lebih larut terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat apabila dibandingkan dengan senyawa yang kurang larut terhadap fase diam. Nah, dalam kromatografi kertas ini, prinsipnya cairan dapat naik ke atas karena adanya gaya kapilaritas yang lebih besar daripada gaya gravitasi yang menahannya. Next, kemudian di latar belakang, di sini kembali kepada pengertian metode pemisahan, yaitu teknik memisahkan analit dari suatu larutan atau sampel dengan tujuan membersihkan sampel agar hasil pengamatan tidak terpengaruhi oleh analit. Nah, ini wajib diketahui oleh farmasis karena berpengaruh kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan kefarmasian. Untuk memilih metode pemisahan yang tepat, itu penting mempertimbangkan analit yang menjadi target analisis, matriks sampel yang akan dianalisis, sifat fisikokimia analit dan matriksnya, juga pelarut pengekstrasi yang akan digunakan. Sehingga metode pemisahan yang digunakan dapat memberikan hasil yang baik sesuai dengan parameter keterpisahan yang baik. Pemisahan pada umumnya dilakukan pada awal, yakni preparasi sampel, dan pada preparasi sampel ini pastinya akan menentukan keberhasilan analisis selanjutnya. Maka dari itu, kita mempelajari terkait kromatografi kertas sebagai salah satu teknik metode pemisahan. Baik, next. Adapun tujuan dari diskusi kita kali ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip metode pemisahan dengan kromatografi kertas. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penggunaan kromatografi kertas melalui jurnal yang didapat. Mahasiswa juga mampu mereview jurnal terkait kromatografi kertas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok A7, mana untuk kromatografi kertas ini merupakan salah satu sistem kromatografi sederhana yang digunakan untuk memisahkan campuran menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nah, metode ini pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh Martin, Gordon, dan Foxden pada tahun 1944. Pemanfaatannya bisa dalam pemisahan zat anorganik, organik, dan biokimia. Itu bisa juga untuk identifikasi kualitatif dan kuantitatif, serta untuk pemisahan senyawa berwarna.
Nah, secara umum proses kromatografi kertas dapat dilakukan dengan mencampurkan sampel yang diaplikasikan pada potongan kertas daging. Lalu kertas dicelupkan dalam fase gerak hingga pelarut melewati kertas melalui efek Kopfinger. Kemudian komponen campuran akan terbawa bersama fase gerak sehingga pada akhirnya tergantung pada sifat senyawa. Nah, identifikasinya jika senyawa berwarna maka akan terlihat sebagai pita atau noda yang terpisah. Jika senyawa tidak berwarna, harus dideteksi dengan cara fisika dan kimia, yaitu dengan menggunakan suatu reaksi yang dapat memberikan warna. Next. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan kromatografi kertas dengan kromatografi lapis tipis yang sama-sama masuk dalam kromatografi planar. Bisa dilihat untuk mempersingkat waktu. Bisa dilanjutkan. Next. Nah, untuk komponen kromatografi kertas ada 3, yaitu ada fase diam, fase gerak, dan chambernya. Fase diam kromatografi kertas dapat berupa air yang terikat pada selulosa kertas. Nah, kertas yang biasa digunakan ini contohnya adalah kertas Wordman. Sedangkan untuk fase geraknya dapat berupa pelarut organik non-polar ataupun polar. Pelarut di sini dapat digunakan dalam kromatografi kertas yang dapat digunakan antara lain air, etanol, asam asetat ataupun campuran zat-zat. Nah, untuk chamber ini digunakan sebagai tempat proses terjadinya pemisahan dengan metode kromatografi kertas. Chamber biasanya dibuat dari bahan-bahan seperti kaca atau plastik, di mana suasana chamber ini harus jenuh dengan bau pelarut. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas. Terima kasih. Selanjutnya pada kromatografi kertas itu dapat dilakukan dengan dilakukan penotonan pada sebuah kertas, lalu kertasnya itu dimasukkan ke dalam bejana yang sudah berisi zat pelayan putih. Fase geraknya ini yang ada di dalam bejana akan bergerak melalui sayap kertas dengan gaya Kopfinger dan komponen sampel akan ikut terbawa. Setelah beberapa lama, setelah sampelnya terbawa, diukur jarak tempuh oleh fase geraknya nanti di sampelnya, kemudian dihitung nilai RF-nya. RF sendiri merupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa kromatogram. Perhitungan RF ini dilakukan dengan membagi jarak yang ditempuh zat pelarut dengan jarak yang ditempuh oleh pelarutnya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah pelarut, suhu, ukuran bejana, kertas yang digunakan, dan sifat dari campuran. Kromatografi kertas ini pun memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing dapat dilihat pada slide berikut. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pada teman saya. Baik, selanjutnya untuk metode pemisahan kromatografi kertas akan saya lanjutkan, di mana kelompok kami kebetulan artikel yang digunakan ini sama dengan kelompok 5 tadi, akan tetapi dalam pembahasan kami memiliki perbedaan. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang kami gunakan adalah analisis kualitatif dengan metode kromatografi kertas untuk mengetahui keberadaan kandungan rodamin B pada sampel jajanan aromanis. Next. Mengingat artikel kami sama dengan kelompok A5 tadi, alat dan bahan yang digunakan pun sama. Next. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 di Laboratorium Kimia Farmasi Akademi Sandi Tarsa Makassar. Populasi dan sampel yang digunakan adalah jajanan aromanis yang berwarna merah atau merah muda yang warnanya cerah dan mengkilap serta mencolok, dan warnanya ini tidak homogen atau tercampur dengan merata. Next. Pengolahan sampel dan pengolahan rodamin B sebagai larutan baku itu sama seperti kelompok A5 sebelumnya. Jadi kedua sampel ini ditimbang sebanyak 3 gram, kemudian diasamkan dengan 5 mili asam asetat 10% dan dipanaskan bersama dengan benang wol. Kemudian benang wol ini dikeluarkan dan dikeringkan dan ditambahkan dengan amonia 10% sebanyak 25 mili ke dalam benang wol tersebut. Benang wol kemudian dipanaskan kembali hingga keluar warnanya pada larutan, dan larutan ini kemudian dipanaskan hingga diuapkan hingga kering. Next. Untuk uji kromatografi kertas kami juga masih sama dengan kelompok A5, jadi akan saya lanjutkan. Next. Pengolahan data ini secara analisis kualitatif, dan data akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi pada bagian pembahasan. Next. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Dayu dan Dianda. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yakni terkait pembahasan. Yang pertama, adapun hasil pengamatan dalam kromatografi kertas ini terdapat sampel rodamin yakni spotnya di sebelah kiri, dan ada sampel aromanis di
spotnya di sebelah kanan. Kemudian ada pun perhitungan nilai RF yang ditemukan pada dua sampel ini yakni 0,81. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan rodamin pada sampel aromatis dan rodamin yang dijual dengan menggunakan metode kromatografi kertas. Nah, di sini dilakukan persiapan sampel di mana sampel diletakkan dalam kotak sampel setat karena asam setat dan rodamin ini bersifat polar. Kemudian dimasukkan benang wol dalam larutan dan dipanaskan dan ditambahkan gula amonia 10% dengan sifat polarnya yang berfungsi untuk menarik kembali zat warna dari benang wol. Kemudian dilakukan persiapan identifikasi di mana hasil pembuatan itu ditambahkan dengan metanol kemudian ditotolkan dengan pada kertas kromatografi menggunakan pipet kapiler. Next. Berikutnya dalam kromatografi kertas ini digunakan fase diam yakni kertas tekan yang didukung dengan suatu zat padat berupa bubuk selulosa di mana kertas dengan selulosa ini mempunyai afinitas besar terhadap air atau pewarna lainnya. Kemudian pemilihan fase gerak di sini menggunakan campuran etanol, butanol dan aqueous yang berdasarkan pemisahan dengan spot yang baik dan juga dengan pemisahan yang lebih tepat. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan Dianda. Izin melanjutkan, bisa next. Untuk hasil ke setiap sampel yang mengandung rodamin B, yang pertama warna sampel sama dengan waktu pembanding dan nilai RF sampel sama dengan nilai RF standar. Untuk hasil pada sampel, untuk yang pertama warna sampel sama dengan warna waktu pembanding yaitu merah muda keunguan. Kelompok A7 karena waktunya sudah habis, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok A7 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya mungkin bisa stop sharing dan kemudian bisa dilanjutkan oleh kelompok A8. Untuk kelompok A8 bisa dimulai presentasinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari A8. Pada kali ini kami akan membahas mengenai kromatografi kertas. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok A8, yaitu dari NIM 44 hingga NIM 49. Next. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan industri pangan saat ini itu salah satunya pada jajanan pasar, di mana dilakukan penambahan warna yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan karena sifatnya karsinogenik. Oleh karena itu, kita sebagai calon farmasi perlu mengetahui metode pemisahan yang tepat untuk mengidentifikasi adanya senyawa-senyawa ini. Next. Baik, salah satunya bisa dilakukan metode pemisahan, di mana pemisahan merupakan suatu cara atau metode untuk menghilangkan pengotor dari suatu bahan yang dihendaki yang didasarkan pada sifat fisikanya. Adapun beberapa separasi umum yang dapat digunakan, salah satunya yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase geraknya. Dan pada kali ini kami akan memfokuskan pada kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas memiliki prinsip yakni bergantung pada distribusi senyawa pada dua fase yaitu fase diam dan fase gerak, larut yang bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Next. Bisa kembali. Ya, tujuan yang pertama ada mahasiswa dapat mengetahui pengertian dan metode kerja pemisahan dengan kromatografi kertas. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip pemisahan dengan metode kromatografi kertas. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui penerapan metode pemisahan dengan kromatografi kertas. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian kromatografi kertas. Bisa dilusi, tolong. Jadi kromatografi kertas merupakan teknik pemisahan substansi atau senyawa yang menggunakan kertas saring yang terbuat dari serat selulosa sebagai sorben kromatografi dengan fase gerak cair. Prinsip dari metode ini adalah menggunakan prinsip partisi di mana komponen didistribusikan atau dipartisi antara fase cair.
perbedaan afinitas terhadap air dari senyawa ini dan pelarut fase gerak, sehingga senyawa dalam campuran dapat dipisahkan melalui kapiler pori-pori pada kertas. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi kertas ini adalah serat selulosa yang merupakan komponen utama pembuatan kertas saring. Serat selulosa ini terbuat dari rantai karbohidrat polimer yang bersifat hidrofilik dan memiliki ikatan silang yang stabil dengan hidrogen. Air atau jenis plastik yang lain yang sedikit digunakan dalam akan terikat erat dengan sistem selulosa hidrofilik. Nah, yang berikutnya fase gerak yang digunakan dalam kromatografi kertas yaitu kombinasi dari pelarut-pelarut. Biasanya digunakan campuran pelarut organik, air dan tambahan komponen lain seperti asam dan basa untuk memperbaiki dan mengubah kelarutan komponen pelarut tersebut. Next. Jadi proses kromatografi kertas diawali dengan pemilihan jenis kromatografi dan kemudian jenis kertas saring yang digunakan. Biasanya digunakan kertas warna nomor 1. Selanjutnya disiapkan sampel dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Pelarut yang digunakan harus bersifat biner terhadap sampel yang dianalisis. Lalu sampel ditempelkan pada kertas tipe kapiler dan kromatografi dapat dilakukan dengan merendam kertas pada fase gerak. Posisi spot atau noda yang bermigrasi pada kromatografi dapat ditentukan dengan nilai RF. Rumusnya yaitu jarak temperatur dari noda dan kapiler dibagi jarak pelarut. Next. Aplikasi dari kromatografi kertas ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya penjelasan mengenai rodaming dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka mengenai zat yang dibutuhkan untuk analisis dan penelitian. Pertama ada rodaming, merupakan zat warna sintetis yang digunakan sebagai warna tekstil dan biasanya digunakan pemberian dari rodaming itu dapat dilihat pada sebenarnya itu ada metanil merupakan zat warna sintetis yang digunakan untuk memberikan warna kuning. Metanil ini dilarang Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan kromatografi kertas. Penelitian RF untuk mengetahui kandungan rodamin B dan metanil yellow pada 3 sampel jajaran pasar yaitu dadar gundul, kue lapis, dan kutu ain. Kemudian untuk prosedur penelitian yang pertama, haluskan sampel dengan menggunakan mortar hingga halus. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml, kemudian direndam dalam 20 ml larutan amonia selama semalam. Larutan disaring filtratnya dengan menggunakan kertas lap. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam gelas beker, kemudian dipanaskan untuk diaduk. Residu dari penguapan dilarutkan dalam 10 ml larutan yang mengandung asam. Larutan asam yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml aquades dan 5 ml asam asetat. Kemudian benang wool dimasukkan ke dalam larutan basah yaitu 10 ml amonia yang dilarutkan dalam etanol 70% dan dididihkan. Kemudian benang wool yang melepaskan warna akan masuk dalam larutan. Kemudian larutan basah yang diperas nantinya akan digunakan sebagai cuplikan sampel pada analisis kromatografi. Kemudian totalkan pekatan pada kertas saring 2 cm dari tepi bawah kertas dan dimasukkan kertas tersebut ke dalam wajannya setelah diberi larutan N-wine, alkohol sebagai fase gerak dan kertas saring itu sebagai fase diam. Kemudian dilakukan perhitungan sekelara dengan mengukur nilai RF dari masing-masing zat tersebut dengan cara membagi jarak RF zat pelarut oleh jarak zat pelarut. Kemudian untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, next slide. Dalam kali ini kita menggunakan jurnal dengan judul dan berbagai guru pada tim pembelajaran kita menggunakan aktivitas teks dan bentuk abstraknya. Pada intinya sebenarnya ini bertujuan untuk mengetahui adanya tidak ada
tradisional di Kota Mataram. Next. Sampel penelitian yang digunakan adalah jalur pasar berupa dadar kue lapis dan kue jenjang yang diambil dari 3 lokasi yang berbeda di Kota Mataram. Untuk pengambilan sampel sendiri menggunakan teknik sampling, simple random sampling yang menulis cara acak populasi. Untuk metode analisis digunakan kromatografi kertas secara kualitatif dengan membandingkan nilai RF dengan sampel rodamin B dan methyl yellow dengan sampel. Nah, hal ini bertujuan untuk mendeteksi penggunaan warna dalam jalur pasar. Untuk hasil penelitian ini sama dengan yang tadi, jadi bisa lanjutkan untuk hasil uji dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ini adalah hasil uji untuk sampel dadar bulung yang kita dapatkan menggunakan standar rodamin B, di mana standar ini kita akan sebagai pembanding untuk jarak totalan dengan sampel uji yang kita gunakan. Dibuktikan bahwa nilai RF yang tertera pada tabel ini berbeda dengan nilai RF dari standar rodamin B yang kita gunakan, sehingga menunjukkan hasil negatif pada dadar bulung. Next. Pada sampel kue lapis juga menunjukkan hasil negatif atau tidak mengandung zat pewarna. Next. Begitu juga pada putu ayu menunjukkan bahwa pada jajanan ini tidak mengandung rodamin B sebagai pewarna. Next. Selanjutnya pembahasannya adalah terhadap 9 sampel kue dari 3 daerah yang kita uji, di mana dibuktikan bahwa tidak mengandung rodamin B karena nilai RF sampel yang tidak sama dengan nilai RF standar rodamin B. Nah, hasil pemeriksaan dalam jurnal di mana dikatakan juga pada 9 sampel kue yang kita gunakan tersebut ternyata juga tidak mengandung methyl yellow. Nah, adapun untuk perhitungan nilai RF dari tabel tersebut kita menggunakan rumus jarak yang ditempuh oleh senyawa dibagi dengan jarak oleh pelarut. Kembali disimpulkan bahwa pada 9 sampel kue jajanan pasar itu tidak mengandung pewarna rodamin B dan methyl yellow. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan, grafik kertas merupakan suatu teknik pemisahan substansi atau senyawa yang menggunakan kertas saring serat selulosa sebagai sorben fase diam, kromatografi dengan fase gerak cair. Prinsip dasar yang terlibat dalam kromatografi kertas adalah partisi, di mana berbagai komponen didistribusikan atau dipartisi antara fase cair. Kemudian, berdasarkan jurnal, penerapan kromatografi kertas adalah untuk mengetahui kandungan dari rodamin B dan methanol yellow pada jajanan pasar. Dan kemudian, untuk hasil penelitian dari nilai RF yang diperoleh, diketahui bahwa pada sampel kue, yaitu dadar bulung, kue lapis, dan putu ayu, pada 9 sampel tersebut tidak mengandung rodamin B dan methanol yellow. Baik, untuk dapat baik, izin masuk kelompok A8. Terima kasih banyak atas presentasinya, karena waktunya juga sudah habis. Mohon izin Ibu, apakah sesi diskusinya akan dilakukan per kelompok atau satu kali secara umum ya Ibu? Sekalian aja, sekalian semuanya jadi satu, ditampung aja dulu pertanyaannya. Mungkin sudah ada yang masuk di kolom chat belum ya? Ditampung dulu, bisa ditujukan kemana aja, kan topiknya sama. Nanti yang menjawab boleh dari kelompok presentasi atau mungkin dari peserta ada yang bisa menjawab juga dipersilahkan. Silakan ya. Baik Ibu, untuk jumlah pertanyaannya apakah dibatasi Bu berseksi seperti itu? Boleh 3 dulu. Kita kuliahnya sampai jam 14 ya? Sampai jam berapa deh? 13.40 Bu. Ya? 13.40 ya? 13.40. Oke, terima kasih Jadi ya. Berarti masih waktu kita diskusi 37 menit lagi. Oke, Lumiana, silakan Yayan. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Kak Cegit. Selanjutnya mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saya persilakan untuk on mic atau menulis di kolom chat atau raise hand juga bisa. Silakan. Izin bertanya. Baik, dari siapa nih berapa? Silakan. Saya Wahyuni dari Wahyuni nih 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Yayan, moderator, dan Ibu. Jadi saya izin bertanya kepada kelompok yang presentasi.
tentang kromatografi kertas, mungkin pertanyaan saya lebih ke teorinya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kelompok yang presentasi saat bagaimanakah kita bisa mendapatkan pemisahan kromatografi kertas yang paling baik begitu. Saat keadaan bagaimanakah pemisahan kromatografi kertas yang kita lakukan itu dapat disimpulkan baik begitu. Dan atau mungkin ada persyaratan lain agar kromatografi kertas yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya cukup jelas atau bagaimana? Baik, terima kasih Koma Wahyuni. Saya ulang pertanyaannya, saat bagaimanakah atau saat kondisi apakah kita bisa mendapatkan pemisahan dari kromatografi kertas yang baik? Selanjutnya, apakah ada persyaratan lain agar hasil pemisahan kromatografi kertas itu hasilnya itu dapat baik? Seperti itu ya, Koma Wahyuni? Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Koma Wahyuni. Mungkin untuk kelompok A5, A6, A7, dan A8 sudah bisa menyiapkan jawabannya, atau mungkin teman-teman sudah punya jawaban. Kalau misalnya nanti di tengah jalan sudah ada jawaban, boleh langsung diinterupsi. Mungkin untuk sesi ini saya lanjutkan. Apabila ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya ya, Yang. Baik. Dari siapa nih, Kakak? Perkenalkan, nama saya Nika Ina Pratiwi, NIM 3. Baik, silakan. Baik, jadi tadi saya sempat melihat di bagian teori. Sebentar ya, mungkin ya Nugranya bisa share screen pertanyaan dari teman-teman biar semua bisa lihat dan bisa dijawab nanti ya dilihat teman-teman. Silakan di share screen aja. Silakan lanjutkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Yunaya. Baik, terima kasih selanjutnya. Jadi tadi saya sempat melihat di bagian pertanyaan ini. Pertama-tama saya ini melihat di presentasi dari kelompok A5, tetapi mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok yang lainnya juga. Jadi tadi di bagian teori dari kelompok A5 itu ada menyebutkan tentang penggunaan kertas bekas itu yang harus kalau tidak salah harus dibaper terlebih dahulu dengan pH 8 seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini mengapa untuk bapernya itu harus menggunakan atau memilih pH 8 seperti itu, dan bagaimana apabila pH-nya itu tidak pH 8 atau tidak pH 9 yang digunakan. Lalu mungkin bisa juga dihubungkan dengan metode kromatografi kertas di sini yang digunakan oleh kelompok A5 dalam review jurnalnya seperti itu. Kenapa harus menggunakan atau dibaper dengan pH 8? Terima kasih. Baik, Timnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ke kelompok A5 ya? Di bagian kelompok A5 ya? Iya, yang di bagian kelompok A5. Baik, terima kasih. Untuk kelompok A5, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Dapat diterima? Bisa, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, dari siapa nih berapa? Baik, perkenalkan saya Windu Lestari dengan NIM 2007. Terima kasih atas kesempatannya. Menyambung dari pertanyaannya Yunia tadi, saya ingin bertanya, disebutkan pada kelompok A5 tadi, kertas bekas harus di-buffer terlebih dahulu. Nah, saya ingin bertanya, kertasnya itu apakah dapat digunakan secara berulang, dan berulangnya itu apakah ada batasannya, dapat diulang berapa kali, seperti itu? Apakah dapat diterima pertanyaannya? Bagaimana kelompok A5? Apakah pertanyaan dapat dimengerti dan diterima? Iya, bisa, moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari forum diskusi ini yang ingin menjawab pertanyaan baik nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3. Apabila ada, silakan langsung interupsi.
Baik, terutama untuk kelompok kelima, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3? Baik, sambil menunggu kelompok A5, mungkin dipersilakan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di dalam forum diskusi ini, yang ada di dalam webex ini, bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan pertama, kedua, ataupun ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan ya teman-teman. Bagaimana Yayan? Halo Yayan? Iya Ibu, dari teman-teman belum ada yang menanggapi? Ibu, apakah suara saya jelas? Ya, terdengar jelas. Iya, jadi ini sudah terkumpul 3 pertanyaan Ibu untuk belum ada yang menanggapi ya? Itu ada yang mau menanggapi kayaknya, silakan Dek. Iya. Oh ya, silakan siapa yang mau menanggapi? Baik, silakan Sindu. Mohon agak dibesarkan ya suaranya karena kurang terdengar. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Sindu sudah jelas, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan hari ini adalah saat bagaimana kromatografi kertas pemisahannya itu dikatakan baik atau optimal. Saya akan berusaha menjawab. Pemisahan dikatakan optimal pada kromatografi kertas. Yang pertama, jika senyawa yang kita totalkan itu dapat bergerak bersama dengan eluen, seperti itu, tidak tertambat di bawah kertas atau di bawah batas yang kita berikan. Kalau tertambat berarti ada, menurut pandangan saya pribadi, ada kesalahan saat kita memilih pelarut yang digunakan, sehingga saat yang kita totalkan itu cenderung tertambat di fase diamnya, seperti itu. Kemudian selain itu, teknik pemisahan ini dikatakan benar jika eluen itu tidak lewat dari batas atas dari kertas itu sendiri, sehingga saat menghitung RF kita bisa menghitung RF dengan benar. Selain itu jika benar. Kemudian kalau untuk positifnya, hasil positifnya itu yang pertama, jika harga RF dan baku itu sama atau saling mendekati dengan selisih harga kurang lebih 0,2 ya, RF, selisih RF antara sampel dengan baku standar. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan dari Komang Wahyuni. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan, atau seandainya jika pendapat saya keliru bisa diluruskan juga. Mungkin sekian ya yang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sindu atas jawabannya. Seperti yang dikatakan Sindu tadi, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Sindu. Izin menambahkan ya, Yan. Baik, NIM 11, silahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal yang belum disebutkan oleh Sindu. Di saat seperti apa kromatografi kertas itu dikatakan baik pemisahannya. Kalau menurut saya sendiri, itu bisa dilihat dari, tadi Sindu udah bilang, dapat dilihat juga dari harga RF-nya. Kalau selisihnya itu mendekati dengan RF standar ya, maka pemisahannya baik. Nah, selain itu, kita bisa lihat pemisahannya itu baik apabila apabila hasilnya itu tidak ada pembentukan ekor pada noda yang kita totolkan. Nah, biasanya kalau pada kromatografi, supaya tidak ada pembentukan ekor itu ditambahkan dengan asam format. Nah, selanjutnya, hasil kromatografi dikatakan baik itu apabila noda yang kita totolkan itu jelas terlihat seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Gung Istri. Mungkin satu lagi ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Nika Darmiasi 625. Itu mungkin saya ingin menambahkan tentang persyaratan lain itu agar pemisahan kromatografi kertas dapat dikatakan baik. Nah, di sini dari beberapa sumber yang saya lihat bahwa di sini misalnya itu kita menggunakan kertas saring. Itu biasanya yang sering digunakan adalah kertas saring Whatman karena mempunyai pori-pori yang besar sehingga noda dapat merembes dengan cepat dan teratur. Nah, selain itu, biasanya pada garis awal pada kertas itu, kita dibandingkan dengan pulpen, itu lebih baik kita menggunakan pensil. Karena pensil terbuat dari grafit yang tidak larut dalam eluen. Sedangkan jika menggunakan pulpen, maka dari tinta pulpen itu akan larut yang dapat mengganggu penampakan noda. Nah, selain itu, penotolan juga diusahakan tidak terlalu banyak karena akan mempengaruhi besarnya spot. Nah, spot yang terlalu besar tersebut tidak baik untuk penampakan noda karena nodanya dapat melebar ke samping ataupun ke bawah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya tunggu 15 detik kalau ada yang ingin menambahkan lagi. Ya, apakah masih bisa? Baik, silakan. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja ya yang dari pernyataan tadi yang sudah disampaikan oleh Sindu, di mana sampel yang kita uji itu harus terelusi dengan pemilihan pelarut yang tepat. Mungkin itu bisa disesuaikan juga dengan pemilihan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama dengan sampel uji agar sampelnya itu bisa terelusi pada fase diamnya seperti itu. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Tadi sudah ada 4 teman-teman yang menjawab pertanyaan pertama dari NIM 04. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab. Jadi sudah cukup jelas dan jawabannya dapat diterima. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ibu juga di akhir. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan kedua dan ketiga. Tadi yang secara khusus ditujukan kepada kelompok A5. Tetapi apabila teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya atau tanggapannya, dipersilakan juga. Bagaimana dari kelompok A5? Apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Sepakat di sini pira ya? Oke, sepakat di sini 5 ya. Gila apa? Halo, kelompok A5. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas ya?
izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Yunia. Baik, silakan. Jadi kertas yang dipakai itu kan harus di buffer dulu karena untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada kromatografi kertasnya untuk pengujian ujinya. Yang biasanya dipakai itu kan pH 8 dan 9. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hermi. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, izin menjawab lagi. Nah, di sini biasanya pH yang digunakan itu adalah pH 8 ataupun 9. Nah, kenapa? Karena pH tersebut itu tidak terlalu asam ataupun tidak basa, sehingga tentang pH tersebut itu jika larutannya terlalu asam, maka dikhawatirkan ion hidroksidanya itu akan mengendap yang akan mempengaruhi perambatan noda. Nah, sehingga mungkin jika ditanya apakah boleh pH lain, mungkin bisa, tetapi tidak seoptimal dengan menggunakan pH 8 ataupun pH 9 seperti itu. Maaf jika salah. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan lagi dari kelompok A5 maupun teman-teman semuanya. Saya persilahkan. Mohon maaf, mungkin tadi sempat dijelaskan ya kalau misalnya terlalu bagaimana ya nanti ion hidroksidanya dapat itu mungkin bisa dijelaskan lagi agar bisa ditulis oleh notulennya. Hermi tadi ya, minta tolong ya dijelaskan kembali. Misalnya jika menggunakan pH misalnya pH 3,5 atau 5, nah itu kan terlalu asam. Nah, jika nanti larutannya juga mungkin terlalu asam, itu dikhawatirkan ion hidroksidanya itu akan mengendap. Nah, di mana hal itu dapat mempengaruhi perambatan dari noda tersebut. Apakah sudah jelas? Halo, maaf putus-putus tadi yang mempengaruhi apa? Itu aja di bagian akhir, Hermi. Akan mempengaruhi yang akan mempengaruhi perambatan dari noda. Terima kasih, Hermi. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi dari kelompok A5 ataupun teman-teman di dalam forum yang ingin menambahkan satu lagi mungkin. Siapa tahu ada yang menambahkan secara umum bagaimana. Silahkan. Silakan adik-adik, ini ada nilai keaktifannya ya. Yang sampai moderator sama notulennya aja yang dapat nilai keaktifan. Silakan, lebih aktif lagi diskusinya. Kalau nggak ada yang izin mau. berpendapat. Oke, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Julio, NEM 19. Izin membantu untuk mungkin terkait pH untuk kromatografi itu menurut pendapat saya itu lebih baik dia disesuaikan dengan sampelnya dulu. Ketika sampelnya itu bisa diberikan pH yang agak asam, kalau menurut saya sih digunakan agak asam ya untuk pH-nya itu, karena terkait dengan jawaban dari Koke sebelumnya terkait penambahan asam format untuk menghilangkan tailing ataupun fronting pada hasil kromatogramnya nanti. Jadi menurut saya dapat dilakukan diberikan suasana yang asam dengan penambahan asam format. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Julio. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan. Saya berikan waktu 15, saya tunggu 15 detik ya.
Izin menjawab boleh? Ini 49 ya. Jadi menurut saya baik, dipersilakan Lusin. Ya, harus dilakukan buffer dulu karena dalam kromatografi ini kalau kita lagi nambahin sampel ke dalam satu solvent itu bisa mengubah sifat kimia dari senyawa-senyawa tersebut sehingga bisa menyebabkan perubahan pH. Kalau misalnya ada perubahan pH ini juga bisa mempengaruhi kelarutan dan pengendapan dari sampel. Maka dari itu penggunaan buffer ini tujuannya adalah untuk supaya metode pemisahan itu berjalan dengan baik. Kemudian jadi pH itu dalam fase gerak itu juga bisa berubah. Makanya dari itu kita perlu menyamakan pH yang kita gunakan sesuai dengan sampel tersebut. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Lusin atas tambahan jawabannya. Selanjutnya mungkin, mohon maaf, tunggu sebentar. Baik, mohon maaf Lusin, bisa minta tolong diulang ya jawabannya, karena tadi di notulennya putus-putus, Lusin. Oh ya, baik. Jadi harus digunakan buffer dalam kromatografi ini karena ketika kita menambahkan sampel ke dalam solvent itu bisa mengubah sifat-sifat kimia seperti perubahan pH. Dan perubahan pH ini juga nantinya bisa mempengaruhi kelarutan dan pengendapan dari sampel sehingga mempengaruhi hasil kromatografi nantinya. Maka dari itu kita perlu menyamakan pH yang kita gunakan tersebut. pH yang kita gunakan tuh harus sama dengan sampel yang akan kita lakukan kromatografi begitu. Baik, berarti dikondisikan, diusahakan sama gitu ya kondisinya. Baik, terima kasih Lusin atas tambahan jawabannya. Selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan kepada penanya tadi dari NIM 03, bagaimana, apakah sudah dapat diterima jawabannya atau perlu tambahan jawaban lagi? Silakan NIM 03. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Untuk tanggapan teman-teman tadi sudah dapat saya terima, tetapi mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bu Widi untuk lebih jelas lagi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan semoga masih ada waktu, akan diluruskan oleh Ibu Widi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari NIM 07 tadi, yang masih berhubungan juga dengan pertanyaannya Yunia, yang mana pertanyaan itu kertas bekasnya itu apakah dapat digunakan secara berulang gitu ya maksudnya. Dan kalau misalnya iya, berapa kali, apakah ada batasnya untuk digunakan berulang kali seperti itu. Mungkin ada yang mau langsung menjawab? Waktu dan tempat dipersilakan ya teman-teman. Ya, Yayan izin menjawab. Baik, silakan Lydia. Sebelumnya, perkenalkan saya Lydia Devisilalahi, perwakilan dari kelompok A5. Untuk di PPT itu kan tertulisnya itu keberadaan kertas bekas harus di-buffer. Nah, itu sepertinya ada tipe dari kelompok kami. Jadi, pada saat pembuatan laporan ini nggak keperiksa waktu selesai edit. Jadi harusnya itu keberadaan kertas harus di-buffer terlebih dahulu seperti itu. Maaf sebelumnya karena kesalahan teknis yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Jadi ada klarifikasi ya dari kelompok A5 tadi, bahwasannya itu bukan maksudnya kertas bekas, tetapi kertas saja seperti itu ya. Bekasnya itu bukan typo, tapi seharusnya tidak ada. Seperti itu, Lydia? Ya, benar ya. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Untuk NIM 07 bagaimana? Apakah dapat diterima? Ya, baik, dapat saya terima. Terima kasih atas klarifikasinya. Baik, terima kasih kembali. Mohon izin Ibu mengingat waktunya, apakah langsung penjelasan dari Ibu atau kita diskusi lanjutan Ibu?
Oke, waktu yang tersisa masih 11 menit ya. Kita langsung aja. Coba ke atas lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan seperti konfirmasi ya. Oke. Ya, bagaimanakah saat mendapatkan pemisahan kromatografi kertas? Bagaimana mendapatkan pemisahan kromatografi kertas yang baik? Syarat lain agar hasil pemisahannya dikatakan baik. Di sini ditotalkan LUN ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah teknik-teknik bekerja dengan kromatografi yang baik itu ada banyak sekali ya. Pas saya sempat bahas aspek teknis pengertian dan kromatografi ya. Ya, memang salah satu di antaranya itu jadi di setiap tahapnya mulai dari preparasi sampelnya, adik-adik harus bekerja dengan baik. Lihat sifat fisikokimia dari analitnya. Dia masuk ke fase apa dia agar bisa terekstraksi. Kan kita kalau misalnya sampelnya berada dalam bentuk campuran, kita nggak mungkin langsung totalkan dia di kromatografi kertas ya. Kita larutkan dulu dia dalam pembawa yang sudah menguapkan, nantinya hanya analit yang akan tersisa di kromatografi kertas. Kemudian diperhatikan juga cara pemilihan fase diam dan fase gerak yang baik disesuaikan dengan sifat analitnya. Nah, umumnya kromatografi kertas itu dia fase diamnya sifatnya polar ya, fase geraknya sifatnya lebih polar seperti itu. Kemudian aspek yang lain lagi setelah preparasi sampel, kalian memilih fase diam, memilih fase gerak. Saat menotolkan, totolannya tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu kecil, karena kalau terlalu lebar nanti bisa mengotori totalan di sebelahnya, jadi bisa menumpuk nanti di esnya. Kalian nggak bisa tahu itu totalannya milik yang totalan pertama apa kedua punya puncaknya. Kemudian kalau terlalu pekat juga konsentrasinya, nanti dia bisa tailing seperti itu. Kalau konsentrasi terlalu rendah ditotalkan juga dia tidak tidak memberikan noda, setelah dielusi malah hilang puncaknya. Lalu gimana caranya kita tahu itu nodanya sudah baik atau enggak? Jadi adik-adik coba-coba dulu, atau mungkin berdasarkan pustaka kalian bisa cari biasanya ditotolin berapa mikro untuk konsentrasi berapa mikro, atau kalau enggak ya kalian bisa totolin dulu sedikit kemudian di bawah sinar UV seperti itu. Apakah rasanya sudah cukup? Jangan sampai terlalu hitam pekat sekali noda totolannya. Itu salah satu cara antisipasinya. Kemudian itu untuk masalah totolan saat elusi ya, gambarnya harus dijenuhkan terlebih dahulu, kemudian sekitar 30 menit ya biasanya ya. Setelah jenuh saat dicelupkan jangan sampai nodanya terendam oleh cairan fase gerak. Di situ dielusi sampai tanda batas. Nah, di sini yang sering kejadian ketika adik-adik mengelusi kelewatan, misalnya ditinggal kemana gitu elusinya, terus pas kalian balik tiba-tiba udah lewat kertasnya ke atas, sehingga kalian nggak bisa menghitung RF-nya jadinya kalau udah terlewat seperti itu ya. Kemudian yang lain lagi setelah dielusi nanti dikeringkan ya, dikeringkan dan identifikasi tergantung dari analit yang dideteksi, apakah dia bisa dilihat dengan sinar tampak atau perlu dilihat di bawah lampu UV 366 seperti itu. Itu mungkin beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Terus ke bawah lagi deh. Ada pertanyaan mungkin untuk pertanyaan 1? Ada? Enggak? Sepertinya sudah jelas. Oke, terima kasih banyak Yayan. Kemudian yang kedua, dijelaskan penggunaan kertas bekas harus dibuffer. Tadi jawabannya kenapa? Yang dikonfirm oleh kelompoknya tadi pH ya. Di sini berbicara masalah pH. pH dalam kromatografi itu sangat berpengaruh ya. Tergantung dari analitnya juga sih ya. Jadi ada analit kalau dia sifatnya asam, dalam kondisi asam maka dia akan berada dalam bentuk tak terion dan biasanya lebih larut ke dalam larut organik. Nah, kalau dia sifatnya asam berada dalam larut yang konsentrasinya pH-nya basah, maka dia akan berada dalam bentuk terionnya dan lebih larut ke fase airnya seperti itu. Biasanya itu berkaitan dengan ekstraksi ya. Kemudian ada juga senyawa yang stabil pada pH tertentu saja. Nah, mungkin untuk hal-hal tersebut makanya biasanya mungkin ada diperhatikan ada yang fase geraknya itu campuran kombinasi larut organik dengan
ada pengaturan, ada tambahan pH-nya di situ untuk menjaga yang paling sering sih di ekstraksi biasanya pH-nya diatur ya untuk menjaga kestabilan dari analitnya. Oke, kemudian ke bawah lagi nomor 3 deh. Oke, menyambung pertanyaan kertas bekasnya apakah digunakan secara berulang dan jika iya berapa kali? Untuk penggunaan kembali ya, dulu itu sudah pernah diteliti. Jangankan kertasnya diulang digunakan kembali. Pelarut kan biasanya kalau ada di KLT nih ya, KLT biasa ya, bukan kromatografi kertas. KLT itu biasanya kan ada pencucian plat terlebih dahulu dengan metanol. Nah, penggunaan metanol yang sudah digunakan untuk mencuci plat sebelumnya itu dipakai berulang itu kan tidak bagus, meskipun platnya itu adalah keluaran dari pabrik yang kita yakin bahwa dia sudah memenuhi standar kualitas yang sudah dipersyaratkan. Nah, penggunaan metanol berulang juga tidak disyaratkan, bisa diharapkan penggunaannya selalu fresh, jadi metanolnya baru, platnya baru, seperti itu. Nah, di sini kalau kertas setelah ditotolin dengan anatit, biasanya dia sudah kotor ya, ada nodanya. Kalau daripada kalian menggunakan itu berulang, hasilnya tidak valid, lebih baik kalian menggunakan bisa sih kalau kalian cuma hanya sekedar pengen tahu aja, bisa aja sih itu diulang, cuman hasilnya nggak valid, RF-nya bisa saja tidak sesuai dengan yang di pustaka seperti itu ya. Jadi jangan, biasanya dicuci. Kalau bagaimana caranya menggunakan berulang lagi platnya, bisa dicuci dengan pelarut yang dapat melarutkan pengotor-pengotor yang tadinya sudah ada di plat tersebut. Tapi saran saya, dan kalau kalian kerja nantinya ya jangan pakai platnya berulang kali ya, kecuali kalau kerja dengan GC, dengan kromatografi kolom, itu kan memang fase diamnya cuma satu aja, jadi itu yang perlu kalian cuci. Jadi dicuci sebelum dipakai, biasa dipakai dicuci lagi, seperti itu. Jadi penggantian fase diamnya mahal kalau di KPLC dan itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Tadi sudah bagus ya, saya dengar ada elusinya, ada yang sirkular, tadi ada yang membahas, dan adik-adik sudah mencoba mengambil contoh ya dari publikasi yang sudah ada. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Masih ada waktu 3 menit dari moderator atau dari notulen. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Atau ada yang mau menambahkan, masukan, saran dari Forma juga boleh, silakan deh. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ada yang dibingungkan lagi, mungkin 1 orang lagi penanya, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan sesuatu yang mungkin ingin di-sharing kepada kami semua, dipersilahkan. Atau ya mungkin mau menyimpulkan dari hasil diskusi hari ini, ilmu baru apa sih yang dapatkan misalnya dari yang dikuliahkan, kemudian ada yang mau masukan saran sebelumnya, boleh lagi dulu, silakan. Jangan lupa dicatat ya notulen ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya hanya ingin menyimpulkan dari pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Semuanya menurut saya adalah ilmu baru seperti itu, karena belajar itu tidak ada habisnya, seperti itu. Pertanyaan pertama tadi mengenai bagaimana sih kita menentukan hasil kromatografi, pekerjaan kromatografi kertas ini sudah, kromatografi kertas yang kita lakukan ini sudah baik, seperti itu. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman, dapat dikatakan optimal jika senyawa yang kita totolkan itu dapat bergerak pada eluennya, tidak termampat, seperti itu. Selain itu juga teknik kita dikatakan benar kalau misalnya eluennya itu tidak melewati tanda batas seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu juga tadi. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Nah, kalau hasil positif atau baik itu harga RF yang kita dapatkan itu mendekati atau sama dengan RF standarnya, seperti itu dikatakan positif dan baik. Selanjutnya mungkin tadi secara keseluruhan yang saya dapatkan dari kromatografi kertas ini memang sangat tidak bisa di generalisasi seperti itu. Kita harus melihat lagi dari aspek sampelnya, pelarutnya, dan lain-lain. Seperti pertanyaan kedua dan ketiga tentang pH, seperti itu. Pertanyaan
pertanyaan kedua tentang pH. Bagaimana sih sebenarnya kenapa kita harus membuffer kertas yang tadi itu dengan pH 8 dan 9? Nah, kan tidak semua ya pekerjaan kromatografi kertas itu menggunakan buffer pH 8 dan 9 seperti itu. Seperti yang penjelasan Ibu juga tadi, bahwasannya pH pada kromatografi kertas itu memang sangat penting, tetapi perlu ditekankan bahwa itu disesuaikan dengan fase geraknya maupun juga sampelnya. Seperti yang dikatakan bahwa kalau misalnya sampelnya asam, dia kan berada dalam bentuk yang tak terion, sehingga dia lebih ke fase organiknya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya tadi juga mengenai pertanyaan yang terakhir, pertanyaan tentang kertas bekas seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mau teliti melihat presentasi. Di sini terbukti bahwa teman-teman semuanya memperhatikan presentasi dari kelompok-kelompok yang berpresentasi tadi seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk saran ke depannya, mohon diperhatikan lagi waktu presentasinya. Kemudian untuk semua kelompok mungkin diperhatikan poin penilaian dari Ibu Widi, karena di situ juga ada, tadi saya sempat melihat ada poin presentasi, gaya presentasi. Mungkin nanti bisa on cam atau seperti apa ke depannya, seperti itu. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya sudah menjadi moderator, Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Nasri sudah memandu diskusi kita dengan sangat baik ya. Beri aplaus untuk moderator kita pada sore hari ini dan narasumber kita. Karena sudah waktu ya, saya izin end meeting ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik. Meskipun nanti mungkin perlu lebih aktif kembali ya untuk diskusinya. Jadi setiap mata kuliah apapun, saya harap kalian aktif, karena itu akan menjadi poin penilaian dari pihak dosen pastinya. Kalau kalian kuliah offline mungkin akan lebih mudah ya dosennya mengamati keaktifan kalian, tetapi kalau kuliah online seperti ini agak susah kalau kalian nggak berbicara, karena kan kameranya pun off dan adik-adik jadinya kan susah menilai kalian diam karena paham atau diam karena nggak paham seperti itu. Oke, baiklah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Saya mohon izin end meeting. Sehat selalu. Selamat sore.